Timnas Korea Utara memutuskan mundur dalam pertandingan sisa grup H kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang rencananya digelar di Korea Selatan. Dilansir dari Reuters, Asosiasi Sepak Bola Korea Utara telah mengirimkan surat kepada AFC pada Jumat, tanggal 30 April tahun 2021, bahwa mereka tidak akan mengirimkan skuad di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Bukan tanpa alasan, mereka mundur karena mendapatkan tekanan pemerintah Korea Utara yang ingin melindungi atlet dari krisis kesehatan global karena pandemi virus corona. AFC yang menerima surat tersebut kemudian meminta pihak Korea Utara untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. Pasalnya, Korea Utara masih memiliki peluang sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti diketahui, dalam persaingan grup H, Korea Utara saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 8 poin dari 5 pertandingan. Poin tersebut sama dengan Korea Selatan di peringkat 2, Lebanon di posisi 3, dan hanya kalah 1 poin dari sang pemuncak, Turkmenistan. Bila Korea Utara bisa mengatasi 3 pertandingan sisa melawan Sri Lanka, Korea Selatan, dan Turkmenistan, maka mereka bakal lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, ini bukan pertama kalinya Korea Utara memutuskan mundur dari ajang bergengsi. Sebelumnya, Kementerian Olahraga Korea Utara juga telah memutuskan tidak akan mengirim atlet ke Olimpiade Tokyo tahun ini dengan alasan yang sama. Klub Liga Australia, Newcastle Jets secara resmi merilis keterangan soal dipanggilnya Syahrian Abimanyu ke Timnas Indonesia. Klub menjelaskan, pemain 22 tahun itu akan terbang ke Jakarta pekan ini untuk ikut pemusatan latihan. Newcastle tak lupa mengucapkan selamat ke Abimanyu atas panggilan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Diharapkan, gelandang serang itu memberikan penampilan terbaik saat latihan dan pertandingan. Selamat Syahrian Abimanyu atas panggilan seleksi di Timnas Indonesia. Pemain 22 tahun ini terpilih ikut pemusatan latihan dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Pertandingan akan berlangsung pada 3,7 dan tanggal 11 Juni di Uni Emirat Arab. Abimanyu akan bergabung dengan rekan-rekannya di Indonesia pada minggu ini, sebelum terbang ke UEA pada tanggal 10 Mei, demikian isi rilis Newcastle Jets. Kendati demikian, Syahrian Abimanyu dilaporkan dalam tahap pemulihan cedera. Dia mengalami hamstring pada latihan pekan lalu dan harus beristirahat. Saat dihubungi Indosport, Abi juga belum bisa memberikan keterangan terkait kondisi terakhir. Tetapi, PSSI menginformasikan ex-Madura United itu akan tiba di Jakarta pada tanggal 5 Mei atau 2 hari mendatang. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengatakan Abi tak serta-merta dicoret karena cedera. Jebolan Timnas U19 itu tetap dipanggil sembari dilihat perkembangan dan pemulihan cederanya. Abi masih tetap dipanggil, tidak diganti, dan akan bergabung di Jakarta sambil dilihat kondisinya, kata Nova melalui pesan singkat. Syahrian Abimanyu merupakan satu dari 6 pemain yang berkarir di liga luar yang dipanggil ke Timnas untuk persiapan menjalani laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia bergabung dengan sejumlah nama seperti Yanto Basna, Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Ryuji Utomo. Bek PSIS Semarang, Pratama Arhan, untuk pertama kalinya dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Senior. Dia lantas bertekad menembus skuad utama yang disiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Arhan mengatakan harus bekerja keras dan membuktikan kemampuannya. Status andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U19 tak menjamin dirinya langsung terpilih karena banyak saingan di Timnas Senior. Yang pasti saya harus bekerja keras di TC jika ingin terpilih.
Harapan saya semoga TC berjalan lancar lalu di pertandingan nanti bisa memetik kemenangan, tutur Pratama Arhan, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Pratama Arhan merupakan satu dari 8 pemain Timnas Indonesia U19 yang diberi kesempatan masuk TC Timnas Senior. 7 rekannya antara lain Genta Alparedo, Salman Al-Farid, Braif Fatari, Irfan Jauhari, Sadam Ghaffar, Elkan Bakngot, dan Witan Sulaiman. Pemain muda terbaik Piala Menpora 2021 itu menyatakan bahwa proses adaptasi di pemusatan latihan berjalan lancar. Meski berpuasa dan berlatih malam hari mulai pukul 21.00 sampai 23.00 WIB, dia tetap bersemangat. Kalau soal TC di bulan puasa, mungkin bedanya hanya latihan di malam hari saja dan adaptasi juga menurut saya seperti biasanya, paparnya. Bek Penang FA, Ryuji Utomo, belum juga bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Dia masih berada di Malaysia dan dilaporkan mengalami cedera. Melalui unggahan di Instagram, Ryuji mengabarkan lagi menjalani terapi atau pemulihan cedera di DI Sports Center, Pulau Pinang, Malaysia. Ex Persija Jakarta itu memberikan keterangan singkat, "Will be back soon," atau berarti akan segera kembali bermain. Cedera tersebut didapat Ryuji saat laga pekan ke-9 Liga Super Malaysia. Penang FA bermain imbang 1-1 kontra PJ City, tanggal 18 April lalu. Bek tengah itu ditarik keluar pada menit ke-41 dan absen di 2 laga terakhir. Awak Indosport sudah mencoba menghubungi Ryuji Utomo untuk menanyakan kondisi cedera Ryuji, tapi belum mendapat jawaban. Begitu pula soal kapan bek berusia 25 tahun itu bergabung ke Timnas Indonesia. Sementara itu, pihak PSSI menyampaikan Ryuji absen pada pekan pertama pemusatan latihan. Salah satu staf Timnas mengabarkan kepada Indosport bahwa Ryuji baru akan bergabung pada tanggal 10 Mei mendatang, sehingga tidak dicoret dari skuad. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dilaporkan sudah tiba di Jakarta pada Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021, semalam. Tetapi, dia tak langsung memimpin latihan beberapa hari ke depan. Sintayong harus menjalani karantina selama 5 hari ke depan, sesuai aturan pemerintah. Begitu tiba dari Korea Selatan, pelatih berusia 51 tahun tersebut langsung menjalani swab tes PCR. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, mengabarkan bahwa Sintayong berada dalam kondisi sehat. Tidak ada keluhan apapun, meski sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu. Alhamdulillah pelatih Sintayong sudah tiba di Jakarta. Dia pun langsung melakukan tes swab PCR dan menjalani program karantina mandiri selama 5 hari di hotel, kata Muhammad Iriawan, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Namun, Sintayong baru bisa memimpin latihan Timnas Indonesia usai melakukan 5 hari karantina mandiri, lanjut Iwan Bule, sapaan akrabnya. Sintayong sudah tak sabar memimpin latihan karena dihadapkan dengan tantangan besar. Dia akan menjalani debut di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 plus 2 uji coba internasional. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar kembali melatih langsung skuad Garuda. Saat ini latihan Timnas Indonesia yang sudah berlangsung selama 2 hari berjalan dengan baik dan lancar. Pemain tampak bersemangat dan bekerja keras, jelas Iwan Bule. Selama di karantina, Sintayong menyerahkan program latihan Timnas Indonesia ke asistennya, Nova Arianto. Para pemain masih diberikan materi latihan recovery dan fisik pada pekan ini.
Bek kanan PSIS Semarang, Pratama Arhan, antusias mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ini merupakan panggilan perdananya ke skuad senior yang disiapkan ke kualifikasi Piala Dunia 2022. Pratama Arhan mengaku tidak sulit beradaptasi pada latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Alhamdulillah saya bersyukur bisa dipanggil ke TC Timnas Senior. Kalau soal TC di bulan puasa mungkin bedanya hanya latihan di malam hari saja dan adaptasi juga menurut saya seperti biasanya, cetus Pratama Arhan. Pemain muda terbaik Piala Menpora 2021 itu menjelaskan materi latihan yang diterima masih fokus pada recovery. Hal itu dikarenakan tim baru berkumpul dan sebagian besar pemain beraksi di turnamen pramusim yang rampung pertanggal 25 April lalu. Kalau latihan perdana materinya paling recovery saja dan jaga kondisi. Secara pribadi, saya dalam kondisi cukup baik pada hari ini dan mungkin latihan seterusnya harus ditingkatkan lagi, kata pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia U19 itu.